Welcome dulu teman-teman. Aduh, ini pertama kali saya ngelakuin webinar di bisa AI, bisa artificial intelligence. Kita tunggu sampai jam 1 ya teman-teman. Kita santai aja, nggak usah terlalu gimana-gimana gitu materinya. Ini juga materinya saya baru buat semalam sih. Jadi mungkin kalau masalah kesiapan belum terlalu matang, tapi semoga bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Oke, udah jam 1. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Kita akan memulai webinar dengan judul Easy Poster Design with Photoshop. Jadi webinar ini saya buat karena suatu keperluan ya. Mungkin beberapa dari kalian sangat ingin membuat poster tapi dengan Photoshop, tapi kayak bingung gitu kan, harus mulai dari mana, terus tips-tipsnya itu bagaimana. Nah, di webinar kali ini akan mencakup beberapa pembahasan yang mungkin bisa berguna untuk kalian dalam membuat poster nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gusti Abimanyu. Saya ini mahasiswa dari program studi Sistem Informasi. Saya sekarang berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya sekarang udah menempuh semester 6 ya. Nah, asal saya ini dari Palembang, jadi saya merantau di Yogyakarta. Ya, seperti inilah biodata saya ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke tujuan pembahasan. Jadi pembahasan kali ini kan tentang cara membuat poster sederhana ya, dengan aplikasi Photoshop. Mungkin buat para pemula atau para yang baru ingin terjun ke dunia desain poster, itu mungkin pasti kalian juga udah tahu lah aplikasi Photoshop itu seperti apa. Jadi yang pertama ini, webinar ini tuh bertujuan untuk mempelajari cara membuat sebuah poster yang menarik dan profesional dengan Photoshop. Mungkin nggak terlalu banyak elemen-elemen yang nanti kita pakai, tapi kita usahakan aja posternya itu menarik dan apa ya, dan mudah untuk dipahami walaupun Anda itu seorang pemula. Jadi webinar ini akan mempelajari dasar-dasar desain poster. Kemudian ada teknik-teknik yang sering digunakan dalam membuat poster, terutama teknik yang sering saya gunakan sih sebenarnya. Kemudian tips dan trik untuk membuat poster yang efektif dan berkesan. Nah, ini webinar ini sebenarnya cocok lah untuk siapa saja yang ingin belajar membuat poster dengan Photoshop. Mungkin kalian yang bertanya, ini Photoshopnya nih gimana sih cara downloadnya? Nah, itu nanti kita bahas lah. Kita bahas di halaman selanjutnya. Oke, next kita akan membahas agenda pembahasan. Kita yang pertama itu akan membahas pengenalan posternya dulu. Karena kalau kita
apa ya, kita mau membuat sesuatu ya pasti kita harus tahu dasarnya dulu lah. Apa sih itu poster nih? Terus apa sih gunanya, dan poster itu bagaimana cara membuatnya. Kita harus kenali dulu nih dari nol nih. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pengenalan tentang Photoshop. Jadi kita bahas sedikit lah tentang Photoshop ya. Dasar-dasarnya aja, kayak tools-toolsnya mungkin, atau kegunaan tools-toolsnya itu apa aja. Kemudian cara membuat dokumen baru mungkin ya. Nah, selanjutnya setelah kita pelajari tentang dasar-dasar Photoshop dan poster, kita akan langsung eksekusi. Kita akan langsung membuat sebuah poster sederhana yang kita buat di dalam aplikasi Photoshop. Kita bikin yang sederhana saja, tapi menarik dan profesional. Itu aja intinya. Kemudian yang terakhir saya akan memberikan tips and trick bagaimana sih cara membuat sebuah poster yang menarik, yang memang nggak terlalu bagus mungkin ya, tapi yang penting poster itu kan sederhana dan menarik, kemudian gampang dimengerti oleh orang-orang lain gitu. Oke, kita lanjut ke yang pertama nih, pengenalan poster. Nah, apa sih itu poster? Jadi poster ini adalah sebuah pengumuman yang isinya itu berupa informasi mengenai suatu kegiatan atau acara atau pemberitahuan yang penting, di mana informasi tersebut itu berisi ajakan atau informasi lainnya atau sebuah himbauan untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya aja di sini nih. Kita nih melihat ya, ini ada poster dari Instagram Info Jogja Terkini. Nah, di posternya ini terdapat sebuah ajakan untuk kita tuh nobar semifinal Timnas U23 bersama Bupati Sleman. Nah, ini kan posternya tuh kayak sebuah ajakan buat kita tuh melakukan suatu aktivitas, menonton bola, nonton bareng gitu ya. Nah, umumnya poster ini ditempel di media datar seperti dinding atau media datar lainnya. Jadi umumnya itu sebuah poster itu ditempel di sebuah, mungkin sebuah dinding ya, atau dicetak gitu kan, terus ditempel di manapun, atau mungkin di dinding atau di bahan-bahan lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu, poster ini juga bisa diposting di suatu platform sosial media, atau bisa juga disebut poster digital. Nah, poster digital itu contohnya seperti ini. Ini kan poster tidak dicetak ya, ini saya masukin aja. Nah, ini namanya poster digital karena dia nggak dicetak. Kalau dicetak itu contohnya gimana? Nah, yang dicetak itu contohnya itu seperti kalian pernah nggak sih lihat poster di apa namanya, tiang listrik? Nah, biasanya tuh kan ada poster-poster tuh banyak, entah itu poster acara, entah itu ada poster uh, kayak pengumuman apa gitu kan, atau banyak kan sih kalau di tiang listrik itu poster ini teman-teman, apa namanya, sedot BC. Nah, itu kebanyakan poster di tiang listrik tuh gitu kan, ya desain yang nggak ada, mungkin sebuah tulisannya doang, terus dicantumin nomor HP gitu doang kan, biasanya gitu. Nah, itu juga termasuk poster sebenarnya. Itu poster yang sangat-sangat sederhana. Memang orang ya nggak tertarik sih dengan poster seperti itu, tapi kadang juga itu dibutuhin gitu kan, dibutuhin oleh semua orang kan, ya namanya penyedot PC mungkin ada WC yang tersumbat atau gimana kan, nah pasti dibutuhkan oleh orang. Nah, jadi poster itu gitu teman-teman. Jadi poster itu sebuah media yang isinya itu sebuah informasi yang berguna bagi kita. Mungkin informasi tentang ini, contohnya tentang ajakan nonton bareng, terus ada lagi poster lomba misalnya kan, itu ngajak kita ikut lomba gitu kan. Terus ada juga poster tentang apa ya,
tentang pelajaran biologi misal, posternya tentang ini kan, isinya tuh bagaimana sih cara menjaga tumbuhan yang baik. Nah, itu kan sebuah ilmu ya, itu kan juga berguna bagi kita nanti. Poster tuh gitu teman-teman, jadi sangat berguna sekali untuk memberikan sebuah informasi tentang pengetahuan gitu. Oke, next kita lanjut ke ciri-ciri poster. Nah, poster itu sebenarnya nggak usah yang banyak-banyak apa ya, elemen-elemen gitu. Kayak misal di sini ada elemen maaf, elemen gambar ini kayak segitiga lah atau bulat-bulat gitu kan. Sebenarnya nggak perlu terlalu banyak. Mungkin boleh beberapa, tapi jangan terlalu banyak gitu, jangan terlalu numpuk. Dan kalau terlalu banyak itu bakal bisa menutupi isi penting dari poster tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu poster itu menyajikan ide dan bertujuan mencapai satu tujuan pokok. Nah, jadi di poster itu kita tuh sebenarnya memberikan ide-ide yang kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan, kemudian kita masukkan ke dalam poster. Nah, tujuan kita menyampaikan ide itu agar orang-orang tuh tahu gitu, oh ternyata ada ini dengan tujuan apa gitu kan. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian poster itu yang ketiga itu yang pastinya berwarna, mau hitam mau putih, mungkin juga kan nggak ada warna. Kalau bisa warna itu yang menarik teman-teman, yang kontras lah. Ini kan contohnya nih, ini kan ada Jakarta Lapani Alobank Electric. Itu kan warna tulisannya putih ya. Terus backgroundnya ini warna awan yaitu biru. Nah ini kan lumayan kontras ya. Jadi orang-orang tuh masih enak gitu bacanya. Nah ada kadang poster tuh yang nggak memperhatikan tulisannya gitu. Jadi kadang ada tulisannya warna putih, terus backgroundnya agak abu-abu gitu. Itu kan kita nggak enak ya bacanya ya. Kayak kurang gitu kan. Gimana sih itu bacanya kan? Karena kan nggak kontras kan itu maksudnya kan. Nah kemudian kita lanjut. Nah tulisannya itu harus jelas teman-teman. Kita harus membedakan nih mana judul, mana isi, mana judul, mana subjudul dan mana isi. Contohnya aja ini nih. Ini kan judulnya ini Jakarta Lapani Alobank Electric di Gor Amorogo Yogyakarta tanggal sekian. Nah itu judulnya tuh. Nah isi-isinya tuh ya isi-isinya ya kayak Gor Amorogo ini, terus tanggalnya, terus gestarnya siapa, terus opening seremoninya jam berapa, pertandingan pertama itu ada lawan siapa. Nah itu tulisannya harus jelas teman-teman. Nah sebagai kita langsung ke tips ya. Nah tips dalam membuat judul itu diusahain harus lebih besar daripada subjudul teman-teman, karena kan kita pertama kali lihat poster itu pasti kita lihat judulnya dulu, baru isi-isinya. Usahain judulnya itu paling kontras, paling enak dilihat gitu kan, paling ini judulnya ini kita langsung baca judul gitu pokoknya. Ada tuh kadang judul sama isi ukurannya sama, nah itu nggak bagus teman-teman, bukan termasuk poster yang baik. Ya mungkin memang kita ngerti itu judul, tapi kan agak membingungkan juga ya kalau judul itu ukurannya sama dengan isi. Kemudian yang terakhir, tulisannya itu harus bervariasi. Nah, poster mengapa tulisannya harus bervariasi? Karena untuk membedakan tulisan tadi, ada judul, ada subjudul, ada isi. Nah, kita harus memvariasikan tulisan tersebut agar tidak jadi
terjadi miskomunikasi gitu, ini judulnya mana, ini isinya mana gitu. Makanya harus divariasiin. Kemudian ada satu tips lagi nih buat teman-teman sekalian kalau ingin membuat poster. Kan tulisannya ini harus bervariasi ya. Nah, jadi usahain teman-teman dalam membuat tulisan itu harus membedakan lah font-font mana judul, mana isi gitu ya. Nah, terus ada yang WA, bentar teman-teman, bentar. Oke, kita lanjut. Nah, terus usahain jangan terlalu banyak font. Usahain fontnya itu maksimal 3 aja dah. Kayak judul, terus subjudul, terus isi. Kita jangan terlalu banyak font ya. Karena font yang terlalu banyak itu bisa membuat poster kita tuh jelek dilihat. Kita nggak tahu ini misal nih font judul apa, terus nanti subjudulnya apa, terus isinya apa. Nah, itu kan kita bisa lah kalau cuma 3 font gitu doang. Nah, yang jadi permasalahan tuh kalau misal isinya ada font ini, terus isinya lagi fontnya beda lagi. Nah, itu kan membuat kita tuh bingung ya. Itu termasuk poster yang jelek menurut saya ya. Karena kan tidak ada kejelasan mana isi, mana judul, mana subjudul. Itu teman-teman. Oke, kita next ke fungsi poster. Nah, fungsi poster ini yang pertama itu kan sebagai media untuk menyampaikan informasi. Jadi di dalam poster itu pasti banyak yang namanya informasi teman-teman. Contohnya aja ya judulnya. Ini ada judul Cimporia ke-7. Terus di bawahnya ada sebuah slogan wandering in Cimporia going through di atmosphere. Nah, itu sebuah slogan teman-teman. Nah, poster juga seharusnya gini teman-teman, ada yang namanya slogan. Karena apa? Slogan itu bisa menarik minat baca seseorang dan minat untuk mengikuti suatu kegiatan yang ada di poster itu. Nah, di sini kan banyak nih informasinya nih. Ada judul, terus ini rumah sakit ini. Rumah sakit ini kan nama band ya. Nah, ini kan kita di poster ini menampilkan sebuah informasi bahwa akan ada band ini. Sebentar, teman-teman. Bahwa akan ada band ini di acara Cimporia ini. Nah, terus informasi selanjutnya ada tanggal, terus ada lokasi, terus ada yang namanya harga tiket. Nah, terus informasi selanjutnya ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada tempat membeli tiketnya, terus sosial media apa saja yang digunakan oleh konser ini, kemudian sponsornya siapa aja, kemudian kalau mau beli offline tiket di mana, dan media partnernya siapa aja. Nah, ini kan banyak banget nih informasi yang terdapat di dalam poster ini. Nah, ini gunanya poster teman-teman. Kita bisa memberikan banyak banget informasi ke dalam satu poster. Nah, kemudian fungsi poster selanjutnya yaitu media promosi barang ataupun jasa. Nah, media promosi barang ataupun jasa. Contohnya aja nih teman-teman, kita lihat poster apa ya? Poster iklan sepatu mungkin. Iklan sepatu atau iklan baju, iklan kaos. Nah, mereka tuh kan biasanya menjual kayak sale sepatu, terus ada gambar harga, ada gambar diskon mungkin ada gambar mereknya gitu kan. Itu kan sebuah informasi ya. Sebuah
informasi untuk mempromosikan suatu barang. Kemudian kalau untuk jasa contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya itu seperti misal jasa joki tugas. Nah misal ya, yang ditiru teman-teman. Misal jasa joki tugas. Nah itu kan di poster biasanya ada menerima jasa joki tugas skripsi misal dari bab 1 sampai bab 4 atau bab 5 gitu kan. Nah, itu kan sebuah informasi ya, hubungi nomor sekian di alamat sekian kalau mau konsultasi misalnya gitu ya. Terus menerima penghitungan apa sih namanya itu, hasil skripsi misalkan. Nah itu kan biasa ya namanya ya. Nah itu bisa juga teman-teman, poster itu bisa menjadi media promosi barang atau jasa. Contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga fungsi poster itu menjadi sarana untuk para desainer menuangkan kreativitasnya. Contohnya nih, ada sebuah desainer yang dia membuat poster yang isinya itu sebuah lukisan gitu kan, suatu hasil karya dia. Ini dia hasil karyaku, judulnya ini misalkan. Nah, terus dibuat sedemikian rupa, sekreatif mungkin sama desainernya mungkin kan. Itu menjadi sarana yang sangat baik sekali teman-teman, poster ini kan. Jadi bukan hanya untuk menyampaikan informasi, bukan hanya sekedar menyampaikan informasi atau promosi gitu kan, juga bisa untuk para desainer itu menuangkan kreativitasnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut ke tujuan poster. Nah, jadi tujuan poster ini yaitu untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu dipahami dengan baik oleh para pembacanya. Kalau misalnya posternya gak dimengerti oleh orang-orang, berarti poster tersebut dianggap gagal teman-teman. Karena kan tujuan poster kan untuk apa ya? Untuk ini kan, untuk agar orang-orang tuh tahu informasi apa sih yang ada di dalam poster ini, terus apa aja sih yang dipromosiin di poster ini. Nah itu kan orang-orang harus tahu ya, kalau poster tersebut ini apa namanya, poster tersebut memiliki suatu desain yang mungkin orang-orang tidak tertarik ya. Nah, maka poster itu dianggap gagal teman-teman. Atau poster tersebut, sebentar teman-teman, ada telepon. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi tujuan poster itu seperti itu ya teman-teman. Aduh, maaf tadi ada telepon teman-teman. Nah, jadi tujuan poster ini kan agar orang-orang tuh tahu ya, tahu bahwa oh ini nih isi poster ini, tujuannya ini nih untuk menyampaikan informasi ini nih. Jadi kita tuh tahu gunanya poster itu seperti itu memang. Nah, ada beberapa tujuan lain nih poster itu. Jadi pertama itu masyarakat itu menjadi lebih tahu gitu mengenai kegiatan ataupun acara yang akan dilaksanakan. Misalnya ada kegiatan konser nih misal, atau kegiatan bazar misal, atau peringatan atau hari kemerdekaan misalnya. Nah itu jadi masyarakat tuh bisa lebih tahu gitu kan, oh ini ada acara nih di sini gitu. Kemudian menjadikan jasa atau produk kita tuh menjadi lebih dikenal oleh orang lain gitu. Nah, ini salah satunya untuk media promosi tadi teman-teman.
Kemudian gunanya poster itu untuk ini juga teman-teman, untuk mengingatkan lah kepada masyarakat mengenai berbagai hal yang seharusnya dilakukan. Misalnya saja sebuah ajakan untuk menerapkan hidup sehat gitu kan, atau menjaga kebersihan lingkungan misal, atau posternya isi posternya mengingatkan kita tentang menghemat air misalnya, atau yang lain sebagainya. Kemudian tujuan lainnya yaitu ada lagi nih, ngingetin masyarakat untuk menghindari berbagai macam hal yang merugikan diri sendiri. Contohnya itu kayak poster berhenti merokok, itu kan tujuannya baik ya teman-teman, biar kita tuh berhenti merokok, atau jangan membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu gunanya poster teman-teman, sangat berguna banget teman-teman. Nah, kita udah bahas poster tadi ya, sekarang kita akan membahas Photoshop nih teman-teman. Oke, di Photoshop, nah ini kita baru masuk Photoshop ya teman-teman. Jadi apa sih itu Photoshop? Jadi Photoshop itu merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak untuk editor foto atau gambar. Nah, di Photoshop ini untuk ngedit foto lah teman-teman, untuk edit gambar atau poster segala macam lah, intinya yang sifatnya foto. Oke. Jadi Photoshop ini dikeluarkan oleh Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar. Tapi kebanyakan Photoshop itu digunakan juga untuk pembuatan efek teman-teman. Efek-efeknya tuh ya banyak, tapi kekurangan di Photoshop ini tidak seperti aplikasi kayak Canva atau yang lainnya teman-teman. Di Photoshop ini efeknya itu harus buat sendiri, jadi kayak dari nol gitu kan, kita bikin sendiri, kita ide sendiri, barulah kebuat yang namanya efek. Memang Photoshop menyediakan ya kayak efek 3D atau efek bayangan atau yang lainnya kayak Canva gitu. Tapi di Photoshop ini mungkin lebih detail, nggak seperti aplikasi Canva atau yang lainnya. Jadi kalau mau bervariasi, membuat variasi tentang tulisan atau efek-efek yang lainnya itu di Photoshop teman-teman, karena banyak ide-ide yang bisa kita buat di sini. Nah, jadi perangkat lunak ini sangat banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan. Kalian lihat aja nih contohnya iklan-iklan, kayak contoh iklan apa ya? Iklan ini misal iklan produk shampoo kan misal ya. Itu kan perusahaan besar ya, kayak Lifebuoy segala macam itu. Nah, jadi Photoshop ini sering digunakan untuk itu, untuk pengiklanan. Oke, next kita bahas tentang tools-tools yang ada di Photoshop. Nah, ini ada beberapa tool yang terdapat di Photoshop. Kita nanti akan bahas ini waktu kita melakukan praktek nanti ya. Nah, yang pertama itu ada Move Tool. Move Tool itu gunanya tuh untuk memindahkan suatu objek. Kemudian Audio Annotation Tool itu untuk apa ya tuh ya? Untuk audio kalau nggak salah. Kemudian History Brush Tool itu sebuah brush kayak kuas gitu ya. Eraser mungkin teman-teman tahu eraser itu untuk apa namanya, menghapus sebuah objek ya. Kemudian Page Selection Tool, Pen Tool. Nah, Pen Tool ini mungkin teman-teman sangat familiar, karena Pen Tool ini sangat sering digunakan oleh orang yang ingin membuat sebuah shape, sebuah elemennya sendiri gitu, nggak mau nyari di internet segala macam. Nah, pengennya bikin sendiri. Nah, itu biasanya menggunakan Pen Tool teman-teman. Nah, kalau Shape Tool itu, shape itu kan bentuk ya, bentuk-bentuk kayak bulat, lingkaran, persegi panjang. Nah, itu Shape Tool itu namanya. Brush Tool juga sama tadi, sebuah kuas. Eyedropper Tool itu gambarnya itu kayak
sebuah apa itu namanya, lupa lagi nama bentuknya apa. Pokoknya gunanya hydroper tool itu untuk kita menyamakan warna gitu. Kita misal mau warna apa nih di dalam desain ini, kita misal kita udah ada color palette ya, color palette. Nah, kita bisa ngambil warna dari color palette tersebut menggunakan eyedropper tool. Nah, gitu gunanya. Kemudian ada lagi direct selection tool, mixer tool, text tool, hand tool, dan lain sebagainya. Kalau mau dibahas satu-satu sih banyak banget. Karena Photoshop ini kan bisa dibilang kompleks, malah sangat-sangat kompleks. Oke, next kita langsung ke fungsi secara teknik. Jadi secara teknik Photoshop itu gunanya untuk yang pertama mengkombinasikan dua gambar atau lebih menjadi satu gambar baru. Contohnya aja nih poster di sebelah ini. Ini kan ada banyak ya gambarnya sebenarnya ya. Ada gambar Photoshop, terus backgroundnya warna hijau, warna coklat atau warna lainnya gitu kan. Itu kan termasuk dua gambar atau lebih ya. Nah, itu nanti di Photoshop tuh gunanya itu untuk menggabungkan dua gambar atau lebih gitu. Nah, biasanya kalau udah kelas-kelas atas, kelas-kelas industri, itu Photoshop itu digunakan untuk mendesain iklan. Misal ada gambar orang nih, misal si klien maunya orang ini kayak warna kulitnya beda mungkin kan, agak putih atau gimana, atau yang ada jerawatnya tuh dihilangin jerawatnya. Nah, itu bisa di Photoshop ini teman-teman. Makanya orang-orang kadang punya wajah mulus atau gimana kan. Nah, itu biasanya dari Photoshop teman-teman. Karena sangat apa ya di Photoshop nih, kayak bisa semua lah. Kadang ada gambar muka Ronaldo dengan muka Ronaldo lah pemain bola gitu ya, maaf, dengan muka Jokowi misal, terus digabungin. Nah, itu bisa teman-teman. Nah, kemudian fungsi secara teknik yang kedua, menghilangkan atau menghapus objek pada suatu gambar. Ini mungkin dasar gitu ya. Menghilangkan atau menghapus objek mah mungkin tinggal dipotong aja atau gimana gitu kan. Nah, itu bisa juga di Photoshop. Kemudian yang ketiga, memberi atau merubah warna. Nah, ini gunanya eyedropper tool tadi teman-teman. Kita bisa mengubah warna kulit seseorang di Photoshop atau merubah suasana di dalam foto. Misal di foto suasananya sedang hujan ya. Maaf. Misal di foto ada suatu foto ada satu jadi bingung. Misal di satu foto tuh ada gambar yang dimana gambar tersebut sedang menunjukkan kalau itu sedang sore hari, misal sore hari ya. Sore hari itu kan biasanya kayak oren-oren gitu ya. Nah, gunanya Photoshop ini misal kita mau mengubah sore tadi kayak pagi misal. Nah, kita bisa nih mengubah warna yang ke oren-orenan itu menjadi warna cerah, warna biru gitu misalkan. Nah, gitulah. Kemudian yang keempat, mengubah ukuran gambar menjadi lebih kecil ataupun menjadi lebih besar. Nah, biasanya ada tuh kan iklan-iklan yang menunjukin sepatunya besar banget, terus kaosnya besar banget. Nah, gitu kan bisa juga diatur dari Photoshop teman-teman. Kemudian mempertajam warna dan kualitas gambar. Nah, ini bisa banget karena di Photoshop kalau misalnya kita ekspor, kita bisa milih kita ukurannya berapa pixel gitu kan, atau 1080 atau 3000 kali 3000. Nah, itu bisa teman-teman. Misal biasanya kalau ukuran tuh dilihat dari DPI. DPI itu kayak
outputnya ya. Kualitas gambarnya tuh semakin tinggi DPI semakin jernih gambarnya. Nah itu bisa diatur dari Photoshop juga teman-teman. Kemudian ada membersihkan atau memperindah gambar. Nah ini contohnya tadi teman-teman, membersihkan atau memperindah gambar tuh kayak misalnya ada gambar sebuah gunung, tapi atasnya nih awannya polos, nggak ada awan sama sekali misalnya. Terus bisa tuh kita tambahin kayak efek awan atau efek matahari, biar gambar gunung tadi nggak sekedar gambar gunung aja gitu. Atau mungkin bisa dibuat gunungnya ada asap-asap kayak mau meletus gitu, atau gunungnya ada lava-lava merah gitu kan, bisa gitu di Photoshop teman-teman. Kemudian selanjutnya fungsi secara teknik itu mengaburkan gambar agar terlihat samar-samar. Nah ini bisa juga misalnya di dalam suatu poster itu kita terdapat banyak elemen ya. Misal ada di balik judul tuh ada elemen apa ya misalnya, elemen bintang, misal gambar bintang gitu, bintang kan jauh ya. Nah itu bisa kita bikin di blur gitu, seolah-olah bintangnya tuh memang jauh banget gitu. Jadi nggak sekedar bintangnya tuh bintang yang dengan gambar yang jernih. Kalau gambarnya jernih kan berarti kalau kita lihat di foto tuh seolah-olah dekat ya. Nah, sebenarnya jauh gitu kalau di blur. Nah itu gunanya. Semoga ngerti lah ya. Kemudian ada yang namanya meningkatkan intensitas cahaya gambar agar terlihat lebih terang gitu. Misal nih kalian ada gambar gelap banget nih, jelek lah gitu kan foto kalian. Terus di Photoshop ini bisa kita atur nih cahayanya seberapa. Kita mau buat warna kulit kita seperti apa. Misal warna kulit kita kelihatan hitam kan, bisa tuh kita atur jadi lebih putih gitu kan. Memang Photoshop ini memang agak menipu ya, tapi memang itulah gunanya. Kemudian yang terakhir adalah memotong gambar. Misal gambar kalian ukurannya besar, bisa kita potong tuh jadi lebih kecil. Oke, next selanjutnya apa nih? Kelebihan. Nah, kelebihan di Photoshop tuh banyak teman-teman. Pertama, gambar yang dihasilkan tuh lebih memuaskan. Nah, karena sangat jernih teman-teman. Kita bisa ngatur kejernihannya gitu kan. Kemudian yang kedua, banyak fitur-fitur yang unggul. Contohnya aja kayak efek-efek. Efek-efek tuh banyak banget di Photoshop. Mungkin kalau kalian pelajari semuanya ya bakal lama gitu kan. Jadi kita pelajari yang dasar-dasar dulu, kayak efek 3D misal atau efek stroke tuh yang tulisan tapi di luarnya ada garis gitu kan. Atau efek warna gitu, warna gradasi warna. Itu banyak banget teman-teman di Photoshop. Itu kalau kita bahas satu-satu bakal panjang nih, bisa lebih nih dalam satu hari nih, saking banyaknya loh. Maaf teman-teman. Kemudian yang ketiga, bisa digunakan untuk membuat tulisan dengan efek yang diinginkan. Nah ini tadi contohnya. Buat Anda yang ingin membuat tulisan tampil beda dan menakjubkan, Photoshop adalah jawabannya. Ya, itu benar. Karena di Photoshop itu kita bisa ngatur bentuk tulisan. Kayak tulisan apa ya, misal tadi. Judulnya aja nih. Judulnya apa misalkan. Judulnya jangan begadang misalnya. Nah, nanti kita bisa tuh mengubah efek-efek tulisan tersebut. Kayak misal tulisannya mau dibentuk gelombang atau tulisannya bentuknya curve gitu kan, kayak perisai gitu atau miring-miring lah gitu segala macam. Nah kemudian yang keempat, bisa digunakan untuk mendesain maupun untuk editing gambar. Ini memang apa namanya, gunanya aplikasi Photoshop ya gitu memang. Kemudian bisa membuat beraneka ragam
material. Nah, contoh materialnya yaitu kayak efek-efek tadi, kayak shape-shape yang kita gunakan atau elemen-elemen yang kita gunakan. Itu kan banyak bentuk-bentuknya ya, ada gambar dari vektor lah, ada gambar yang asli lah, gambar bentuk yang nyata gitu kan. Itu kan materialnya banyak tuh, entah ada yang kasih bayangan segala macam. Itu bisa di Photoshop teman-teman. Kemudian Photoshop ini sangat familiar dalam kalangan kita. Siapa yang tahu tentang aplikasi Photoshop? Nah, itu semua desainer pasti tahu Photoshop itu apa. Jadi semua kalangan itu pasti tahu lah. Kemudian fasilitas untuk editing itu lebih lengkap dibanding lainnya. Nah, bukan bermaksud menjelekan aplikasi lain ya. Kayak Canva itu kan, Canva itu termasuk AI karena dia menyediakan gambar dan menyediakan banyak template gitu kan. Terus kita tinggal ubah-ubah tulisannya doang. Nah, itu kalau di Canva kan biasanya tulisan, terus elemen, terus ya udah gitu doang, isi kan gitu aja gitu kan. Nah, kalau di Photoshop ini beda teman-teman. Kita bisa ngatur tulisannya mau bentuknya kayak gimana, terus di elemen-elemennya mau diapain, mau di blur kah atau mau di bentuknya diubah-ubah. Nah, itu bisa di Photoshop teman-teman. Kalau di Canva itu nggak bisa biasanya. Kemudian bisa untuk rekayasa foto. Nah, di dalam Photoshop ini kita dapat bebas berekspresi foto asli yang Anda punya. Nah, dapat dirubah menjadi lebih keren dan menarik. Kemudian bisa menambah efek lagi meski sudah terlalu banyak efek. Jadi misal kalian mau efek ini nih, efek apa? Stroke yang tulisan ada garisnya. Nah, kayak ini contohnya nih. Contohnya gambar Photoshop ini kan. Ini kan di kotaknya nih ada stroke warna biru. Nah, itu stroke namanya. Terus di dalam stroke itu, nah kita lihat di pinggir-pinggir sini ada bayangan, misalnya mau ditambahin bayangan, efek bayangan. Bisa juga teman-teman. Itu Photoshop itu bisa nambah banyak efek. Kemudian Photoshop itu lebih cepat kerjanya. Nah, kenapa saya bilang gini? Karena saya sudah mengerti tentang Photoshop. Jadi buat kalian yang belum mengerti mungkin masih bingung ya. Tapi kalau kalian udah berani nyoba, berani belajar dari nol gitu kan, terus kalian buat satu poster atau satu desain, isinya kalian tuh udah terbiasa gitu, jadi kayak lebih cepat kerjanya. Itu teman-teman. Kekurangan ya sepertinya tidak ada ya, nggak ada kekurangan teman-teman, semuanya lebih. Oke, selanjutnya kita langsung proses pembuatan poster sederhana. Nah, ini yang ditunggu teman-teman. Kita coba buka Photoshopnya dulu ya, kita ajarin dari nol nih, serius, biar webinarnya panjang. Kita ajarin dari nol, dari dasar-dasar, dari awal bentuknya poster aja itu kita kasih tahu. Ini sekalian kita sesi tips and trick ya, biar kalian tuh langsung praktek gitu kan. Kita tak kasih tahu tips, sekalian langsung praktek gitu. Tuh, lagi batuk lagi. Oke, kita ubah dulu. Bentar teman-teman.
Apakah sudah kelihatan teman-teman? Ya, anggap aja udah lah ya. Nah, di sini kita akan membuat suatu poster. Sebelum itu tak kasih tahu dulu nih. Muncul mas. Muncul ya. Oke, tak kasih tahu dulu nih. Sebelum kita membuat poster itu kita harus tahu dulu yang namanya referensi teman-teman. Ntar tak kasih tahu nih referensinya nih. Kayaknya jangan ini dulu dah. Bentar. Kayaknya berat dah aplikasi Photoshop nih. Salah webinar ini kayaknya. Bentar ya, sabar ya. Kita cari referensinya dulu, misalnya. Sip. Kita keluarin dulu WA-nya. Biar nggak dilihat aja. Bentar ya. Oke, kita lanjut nih. Kita bagiin seluruh layar. Nah, apakah sudah kelihatan teman-teman? Masuk ya. Oke. Kita cari referensi. Kalian itu bisa nyari referensinya itu dari Pinterest misal. Atau Canva. Canva tuh biasanya banyak juga referensi. Karena Canva tuh kan nyediain banyak template kan. Nah, itu bisa juga tuh kita jadiin referensi. Nah, tipsnya, kalau kalian lihat referensi itu, gunain ilmu yang namanya ATM. Nah, gunain yang namanya ATM, teman-teman. ATM itu artinya amati, tiru, dan modifikasi. Yang pertama itu kita harus mengamati. Bentar ya, kita cari posternya dulu. Ini saya udah cari tadi. Nah, ini contohnya, contoh poster. Kelihatan nggak nih? Kelihatan lah ya. Kelihatan. Nah, ini anggap aja contoh lah, contoh poster ya. Misal nih. Nah, kita amati nih. Oh, judulnya tuh di sini. Terus judulnya tuh di sini. Terus ada isi apa namanya? Isi pembawa acaranya siapa, terus tanggalnya berapa, terus live-nya di mana, terus apa aja yang didapat. Nah, ini kan udah banyak nih informasi yang di dalam poster ini ya. Nah, kita amati, kemudian setelah kita amati, kita tiru. Nah, cara nirunya gimana? Kita jangan asal jiplak doang. Kita lihat nih ada elemen apa aja di sini. Kayak misal di sini backgroundnya apa, ada bintik-bintik kan. Terus ada elemen apa aja. Kita jangan hanya meniru, jangan mirip banget lah niru-nirunya tuh. Kalau kalian mau
yang ini ganti elemen apa gitu kan, elemen misal gambar bintang kayak atau gambar bulat segala macam, kan banyak tuh elemen-elemen. Nah, kalian cukup tiru posisinya aja. Oh, di sini ada elemen ini, kita ganti ini aja. Nah, itu aja yang kalian ubah. Jadi jangan asal tiru gitu kan. Kalau kalian tiru mah itu sama aja jiplak namanya. Jadi jangan kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita tiru ya. Kita buat, biasanya poster itu ukurannya kalau di digital itu 1080 kali 1920. Kalau media cetak biasanya dia tuh A4 ya. A4 atau A3 dan gitu. Kemudian di sini kita bisa ngatur resolusi di Photoshop nih. Resolusi itu di sini kita menggunakan resolusi 300 pixel per inch. Kalau biasanya ini nyebutnya tuh DPI ya, pixel per inch gitu. Biasanya gitu. Nah, usahain resolusinya ini 300 teman-teman. Atau di atasnya. Usahain ya, kalau laptop kalian sanggup. Kalau misalnya laptop kalian nge-lag atau patah-patah, ya kurangin aja. Seperlunya aja. Tapi biasanya resolusi itu minimal 300 karena kan kalau 300 tuh udah nggak diragukan lagi lah, udah jernih, udah bagus, udah nggak pecah, biasanya gitu. Oke, kita langsung aja create ya. Bentar, nge-lag. Nah, ginilah tampilan Photoshop teman-teman. Mungkin kalau dari dasar agak lama ya, jadi ini langsung tak buat aja lah mending ya. Pertama kita cari dulu yang namanya elemen-elemen teman-teman. Misal di sini ada elemen apa nih, gambar apa nih, kita cari. Nah, kita kasih tahu carinya tuh di mana. Biasanya para desainer entah itu pemula atau udah pro lah, udah banyak pengalaman, pasti dia nyarinya di Freepik. Nah, ini teman-teman, namanya freepik.com. Tahu tak, inilah, tak masukin lah linknya di sini. Nah, itu biasanya di situ teman-teman. Freepik ini menyediakan banyak banget elemen-elemen. Kita cari nih, tulis aja sebuah elemen gini. Nah, ini kan banyak nih bentuk-bentuknya kan. Nah, kita tinggal download aja teman-teman. Kita mau elemen apa, misal elemen retro ya. Nah, bentuk-bentuk poster retro tuh gini teman-teman. Ada bentuk gambar caturnya lah, entah gambar petir lah, biasanya kan gitu retro-retro kan, bunga-bunga segala macam. Kemudian ada lagi yang namanya elemen apa itu namanya, ini kalau nggak salah. Nah, gimana sih bacanya nih, Y2K lah, Y2K. Ini elemennya biasanya kayak gambar-gambar bumi, gambar-gambar yang mencolok gitu, gambar-gambar gak jelas. Nah, ini biasanya Y2K gini. Nah, kayak gambar-gambar gini. Oke, kita langsung aja maaf. Langsung aja kita cari elemen apa sih namanya ini. Pokoknya elemen dah. Nah, elemen ya. Kita pilih salah satu aja. Misalnya yang mana ini ya? Ini misal nih, warna kuning ini. Kita download. Biasanya tak download itu JPEG atau SVG. SVG ini biasanya bisa dibuka di Illustrator, tapi karena kita bahas Photoshop, maka kita download yang JPEG aja. Kalau Illustrator next lah, mungkin tak bahas mungkin.
Kita bikin file dulu teman-teman biar kita nggak pusing. Contoh poster. Misal ya. Kita kasih nama elemen. Nih elemennya gini teman-teman ya. Terus kita masukin di Photoshop. Nah, masuklah di Photoshop. Nah, kalau dia udah masuk Photoshop, maka akan muncul yang namanya layer. Nah, ini layernya teman-teman. Mungkin nggak kelihatan sih. Bentar lah, kita ubah dulu ukuran layarnya ini. Aduh. Ini kita bikin agak besar ya. Nih, ini udah besar banget nih kan. Nah, ini yang namanya layar teman-teman. Ini background, ini elemen yang baru kita masukin. Mungkin kita mau nyoba masukin posternya juga ya. Karena kan kita tadi mau niru. Sekarang kita niru warnanya juga. Kita ambil warnanya dari sini nanti. Nah, ini desainnya udah kita masukin di sini. Kita bakal ngambil warna dari sini teman-teman. Nah, ini kan banyak nih elemennya. Karena kita mau ngambil beberapa aja. Kalau kita mau ngambil beberapa aja, berarti kita harus memotong gambar ini kan. Nah, cara motongnya itu gimana? Ini kita kasih tahu teman-teman. Yang pertama itu mana ya? Yang ini ya. Misal nih gambar bulat ini nih. Gambar bulat ini kita potong. Kita bisa potong pakai ini, pakai rectangle merkle tool, atau mau kita bentuk sendiri menggunakan pen tool. Ini teman-teman, pen tool. Kalau di pen tool ini kita tinggal klik aja gini nih. Sesuai bentuk yang kita mau. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih make selection. Ini di OK aja. Nah, kalau udah tahu nih ini mau diseleksi nih, kita tinggal tekan ininya aja, Ctrl J. Udah. Memang nggak kelihatan kepotong ya mungkin ya. Nah, karena ini kan masih ada layer elemen kan. Kita matiin dulu layernya nih. Nah, udah kelihatan kan? Ini udah kepotong. Nah, kita kan mau ngambil bulatan ini doang ya. Itu gunanya, sekarang kita pakai yang namanya Magic Wand Tool. Ini gunanya untuk memilih warna yang mau kita ambil. Kita kan mau ngambil warna kuning ya. Kita inilah namanya, kita potong. Oke, kita pilih warna kuning. Kemudian itu kan seleksi ya. Kemudian kita tekan lagi Ctrl C. Nah, yang layer satu kita hapus. Nah, gitu teman-teman. Kita udah dapat elemen bulat ini. Ya mungkin agak pecah lah, tapi nggak apa-apa. Kita lihat lagi desainnya. Nah, ini kan ada elemen-elemen gini. Kita ubah jadi warna bulat. Mungkin ini sederhana aja ya teman-teman, nggak usah terlalu bagus. Terus di sini ada yang namanya bentuk persegi tapi ujungnya tuh tumpul. Kalau persegi itu ada di sini teman-teman. Persegi di sini. Nah, rectangle tool. Kita bentuk dulu persegi. Nah, cara numpulinnya tuh kita pilih yang bulat ini teman-teman. Bulat ini. Kita tarik kemana aja. Kiri boleh, ke bawah boleh. Nah, dia bakal tumpul teman-teman. Udah nih kan.
Karena warnanya kuning, kita ambil warna kuning. Kita hidupin lagi yang desain tadi. Nah, cara milih warna tadi, cara ganti warnanya di sini teman-teman. Di fill, kemudian pilih ini, gambar warna-warni ini. Nanti bakal muncul eyedropper ini namanya. Nah, eyedropper tool. Pilih warna yang mau kita tiru. Ini misal. Terus oke. Nah, bakal berubah nih warnanya. Gitu teman-teman. Kemudian di posternya ini kan ada stroke ya, garis ini kan. Nah, kita ubah juga nih. Stroke itu di sini stroke. Kalau di Photoshop kelihatan nggak teman-teman? Nah, stroke sini ini kan udah warna hitam ya. Nah, saya kasih tips lagi teman-teman, kasih suatu saran lah. Usahain jangan pakai warna hitam banget. Jangan hitam paling bawah sini ya. Usahain hitam tuh ya di atas sini. Jangan terlalu hitam banget lah. Atau sini. Nah, gini teman-teman. Karena desain kalau warna hitam banget itu kayak kurang. Kalau bagi para desainer biasanya hitam banget tuh nggak dipakai, jarang dipakai. Entah mungkin ada mungkin ya, tapi usahain jangan lah teman-teman. Pakai hitam yang jangan hitam banget lah, ini atau segini ya gitu. Ini jangan hitam paling bawah. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan stroke-nya masih kecil ya, stroke-nya nih. Cara ngatur ketebalannya di sini teman-teman. Ini berapa pixel kita mau. Nah, ini kita anggap aja 10 pixel atau 15 dah. Nih gini ya, 15 pixel. Terus ini kan agak miring ya kotaknya ya. Cara miringinnya gimana? Kita tekan Ctrl T. Nah, nanti ada kotak ini. Nah, nanti kalau kita sentuh di bagian sini, enggak disentuh juga sih. Kalau kita geser kursor kita di sini, bakal ada kayak bentuknya beda gitu kan, bentuk kursornya. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal geser aja. Tergantung yang kita mau aja lah, berapa derajat. Jangan terlalu mirip-mirip banget lah. Nah, sekitar ini mungkin ya. Nah, kemudian kita tekan Enter. Udah nih, udah kebentuk nih background buat ini. Besar dikit. Kemudian di sini kan ada judul webinar. Webinar ini pakai lonjong. Lonjong itu kita gunakan rectangle juga, teman-teman. Sini. Cara bikin lonjongnya itu gimana? Ya, sama kayak tadi, kayak menumpulkan tadi. Tapi kita habisin. Nih. Sampai mentok. Nggak bisa lagi ditumpulkan. Dia bakal jadi lonjong. Nah, gitu teman-teman. Ini kan warnanya ungu ya. Warnanya ungu berarti kita ganti fill-nya menjadi ungu. Sama kayak tadi teman-teman caranya. Ini tak cepetin aja ya. Stroke-nya tadi nggak ada. Oke. Terus dikecilin. Agak miring 4,5 derajat. Nah, gini ya. Terus di belakangnya ini kan ada kayak bayangan gitu ya. Nah, bayangannya ini kan bukan pakai efek bayangan sih sebenarnya ya. Ini pakai shape ini lagi sebenarnya. Yang lonjong ini kita copy. Nah, biasanya kalau saya mau copy itu bukan Ctrl C teman-teman. Kita pakai Ctrl J. Nah, udah ada 2 layer sini. Rectangle-nya. Nah, biasanya ini udah 2 teman-teman sebenarnya.
kita ubah warnanya, salah satu warnanya jadi agak hitam. Nah, ini teman-teman. Tuh. Oke kan? Ya nggak mirip-mirip banget lah. Tapi bisa lah kita tiru nih. Terus di situ ada tulisan webinar. Nah, sebelum itu biar kita rapi ya, saran saya setiap mau bikin ini sesuatu ini, entah shape atau bentuk-bentuk segala macam, usahain bikin grup teman-teman. Caranya gimana? Misal nih si lonjong ini kan ada 2 nih. Ini kan bisa kita jadiin satu aja ya. Kita pilih nih rectangle 2 dan rectangle 2 copy nih. Terus kita tekan Ctrl G. Nah, kita bisa juga klik kanan terus mana sih grup. Nah, ini grup from layer. Tuh. Jadilah dia grup. Jadi di dalam grup ini ada dua elemen ini. Nah, biar rapi aja teman-teman. Biar kalian tuh nggak pusing gitu. Jadi nanti shape-nya di mana itu. Biasanya orang-orang pusing gara-gara itu. Kita kasih nama nih. Misal namanya lonjong aja dah. Lonjong. Nah. Terus tadi ada teks kan, Kita teks tuh di sini teman-teman, ada text tool namanya di Photoshop. Kita pilih yang horizontal tab tool. Biar tulisannya miring ke samping. Maaf. Tuh. Ini bentar, warnanya salah. Nah, udah. Di sini aku nggak tahu sih fontnya apa ini, tapi kita coba berkreasi aja pakai font-font yang lain ya. Itu tuh biasanya font apa sih ini? Entahlah. Kita coba yang lain lah. Font yang sering dipakai tuh Helvetica. Ya, inilah fontnya. Tuh ada namanya webinar tadi. Atau jangan Helvetica dah. Nah, coba apalah ya. Bebas nih, selalu mepet. Poppins mungkin ya, Poppins. Kalau Poppins ini biasanya untuk UI UX tuh sangat berguna teman-teman. Karena bisa dipakai untuk semua elemen. Kita cocok semua gitu. Nah, ubah warnanya di sini. Kita ubah warna putih. Putihnya juga jangan terlalu putih lah. Agak abu-abu lah dikit. Nah, kita ubah sudutnya, derajatnya jadi 4,5 tadi ya. Salah. Oh, minus 4,5. Tuh. Udah mulai kebentuk kan. Kita atur fontnya mungkin 12 atau 16. Oh, kecil aja lah. 12. Tuh. Udah hampir mirip lah ya untuk ininya aja. Kemudian dulu nih desain grafis. Biar nggak buang-buang waktu, kita langsung Ctrl C aja. Kita copy tulisannya, kita ubah warnanya di warna ini, kita ubah tulisannya desain grafis, kita bikin rata
kiri. Sini ngaturnya teman-teman, di atas. Tapi sebelum itu diketik dulu. Desain grafis, fontnya agak besar. 48 mungkin. Oh, kebesaran. 36 dah. Nah, itu cara ngatur fontnya ya, teman-teman. Terus gimana? Itu kan terlalu mepet. Ini kan agak mepet ya tulisannya ya. Ini kan terlalu jauh ya. Nah, cara ngatur jaraknya itu di sini, teman-teman. Di apa sih namanya ini? Set the leading ini. Kita jangan auto, kita atur aja ini. Misal 10. Nah, 10 terlalu mepet ya. 24 misal. Terlalu mepet lagi. 48. Oh, terlalu jauh. 30. Nah, gini teman-teman, kita harus bisa ngatur-ngatur kayak itulah. Jangan terpaku sama contoh atau referensinya aja. Nah, kemudian kita tambahin subjudul. Subjudul biasanya agak lebih kecil dari judul. Kita ubah di ukuran 16 misal. Kita auto lagi. Tips mengatasi creative block. Nah, kita ubah lah judulnya. Membuat poster sederhana. Misal ya, misal. Nih. Itu kan ada yang warna ungu-ungu tuh kan. Nah, nih. Misal tulisan posternya mau kita apa namanya? Tonjolkan dengan memberikan titik 2 ini, titik 2. Terus kita mau mengubah warna poster ini, tulisan poster ini menjadi warna ungu misal. Kita tinggal seleksi aja ini. Kita blok tulisannya, kemudian kita pilih color, kita masukin warna yang ini tadi. Akan berubah warnanya. Terus oke. Nah, gitu aja, bro. Terus ini ada gambar orang nih, ada gambar orang nih. Bukan, sebelum itu kita ini dulu. Kita group dulu. Ini tulisan 1 misal kita tulis ya. Terus di sini kan ada background warna oranye ini ya. Nah, kita tambahin lagi lah. Kita copy aja. Kita lihat bawah. Struknya kita hapus. Terus ini kita lurusin agak lurus. Kita enter. Nah, ini kan kalau di sini agak oranye warnanya ya. Nah, kita tiru aja warnanya. Sini. Salah. Di sini. Di poster yang di belakang ini. Kita pilih. Terus fill, kita ubah warnanya jadi warna ini. Nah, warnanya akan berubah, teman-teman. Gampang lah ya, bisa lah ya. Aku yakin kalian pasti bisa semua nih. Kemudian ini aman gak sih rekaman ini? Aman lah ya. Kemudian kotak yang warna ungu. Oke. Sekarang kita bikin yang warna ungu. Nah, ini kan udah bentuk nih dua kotak ini misalnya. Kita jadiin grup aja, nggak apa-apa ini. Grup ini namanya background BG tulisan 1 misal. Nah, kita Ctrl J aja biar nggak lama ya. Begini, jadi 2 nih kan. Udah 2, kita atur nih yang bawah ini. Kita yang 1. Nah, ini yang depan ini kita atur jadi warna ungu.
sebelum itu kita atur dulu sudutnya. Bentar, teman-teman. Nih. Terus yang rectangle 1 ini itu kan bentuknya agak kecil ya. Kita Ctrl T. Terus kita kecilin gini aja. Oke. Kemudian fill-nya kita ubah jadi warna ungu. Ini udah ada, teman-teman. Nah, enaknya di Photoshop ini kalian bisa ngeliat nih warna sebelumnya yang kalian pilih sebelumnya tuh. Ini kan ada warna ungu ya. Kita tadi kan udah milih warna ungu, jadi kesimpan gitu aja. Jadi kalian nggak perlu eyedropper lagi. Enak kan Photoshop? Ya. Oke, selanjutnya ini kita kecilin. Maaf. Agak kacau ya bentuknya. Kita hapus dulu lah. Kita Ctrl C yang ini. Nih. Terus fill-nya kita ubah warna apa sih ini? Agak ungu gelap ya. Ungu gelap, kita ambil warna dari sini. Warna ungu gelap. Mungkin bagi kalian yang masih pemula agak pusing lihatnya ya. Tapi kalau pusing nanti kalian lihat aja rekaman ulangnya. Oke, udah selesai yang kotak kedua. Nah, di sini ada tulisan lagi, teman-teman. Bersama siapa misalkan. Masukin di tulisan 2. Kita kasih teks. Sebelum kasih teks, kasih background dulu nggak sih? Nah ya, background. Ada lonjong lagi ternyata, teman-teman. Memang agak panjang ya prosesnya memang. Tapi ya memang beginilah Photoshop, teman-teman. Agak ribet. Tapi asik. Asik tapi pusing. Nah, gimana tuh? Kita kecilin. Terus ada tulisan bersama. Kecilin tulisannya. Nah, mungkin 10. Untuk 10 aja lah. Kedua. Oke, selanjutnya kita kasih nama. Nah, ini kita copy aja tulisan bersama ini. Kita copy, udah. Kita kasih nama. Bersama saya. Setiap ini. Nah, gini. Nah, tadi kan ada lonjong warna putih tuh. Kita copy aja lah yang warna ungu ini. Kita kecilin. Biar kita nggak bikin yang baru lagi. Kita zoom. Nah, zoom ini tekan Alt, teman-teman ya. Alt terus sambil scroll dari mouse. Nah, kita kecilin.
Ribet ya. Kita ganti warnanya. Salah. Ganti warnanya menjadi warna putih. Oke. Mungkin kayak gini aja lah, nggak usah dihias-hiasin lah ya. Nah, sementara gini lah. Terus, maaf, kita agak besar ini. Tuh, mantap. Nah, terus kasih apa nih, profesional atau graphic designer. Dia nih siapa sih Guste Manyu ini? Copy lagi tulisan ini. Kita kasih fontnya kecil aja. Kayak 8 misal. Misal aku tuh seorang mahasiswa ya. Mahasiswa. Nah, gini aja lah. Nah, gini. Terus masukin foto. Masukin nggak ya? Ada nggak fotoku nih? Foto. Nih, masukin ke Photoshop. Nah, nah itu kan nggak ada background ya. Nah, cara bikin jadi background ini teman-teman. Ini kan formatnya ini masih apa sih namanya ini? Masih smart object lah, kalau di Photoshop namanya smart object. Nah, cara ngapus backgroundnya kita harus convert ke layar. Caranya di sini teman-teman. Bisa di sini, bisa juga klik kanan. Nah, convert to layer sini, pilih. Yes. Setelah dipilih, maka akan ada langsung menu remove background. Nih, kita ketik remove background. Tuh, langsung hilang backgroundnya. Mungkin nggak terlalu rapi ya, tapi udah cukup lah. Nah, ntar agak kecil dikit. Nah, seginilah, nggak apa-apa lah, nggak rapi ya. Nggak ada fotonya cocok juga. Nah, gini teman-teman. Nah, ini kan belum rapi ya pinggirnya, ini pinggir mana yang sebelah kanan ini. Nah, kalau aku biasanya ini tak jadiin smart object lagi, kemudian tak jadiin layer lagi. Maaf, smart object, kemudian nggak bisa ya. Nah, intinya gini lah, ini udah ada fotoku ya. Nah, biasanya aku hapus aja backgroundnya dari sini, walaupun nggak terlalu rapi ya, tapi ya gini lah. Aku pun bingung caranya gimana, tapi mungkin bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, gini, kita potong manual aja. Delete. Dah. Cara ngilangin garisnya gimana? Ctrl D teman-teman. Ctrl D. Nah, ya nggak apa-apa lah, nggak terlalu rapi ya. Nggak apa. Terus kita bikin lagi ini. Sebelum itu kita jadiin grup dulu teman-teman. Ini namanya BG. Ini BG tuh bukan ya? Background itu bukan. Oh, bukan. Sorry teman-teman. Nah, kita seleksi ini semua, jadikan grup. Ini nama grupnya tulisan 2. Nah, udah mulai hampir mirip lah ya nih. Nah,
Kemudian kita lanjut ke sini. Mungkin nggak terlalu mirip banget. Kita langsung aja nyari apa namanya elemen-elemen ini. Kayak ini kan kalender. Kemudian di sini harusnya ada gambar aplikasi Zoom. Kita tiru aja kayak gitu ya. Intinya jangan terlalu mirip banget lah. Kita cari logo kalender misal. Nah, bentuknya kayak gini ya. Kita cari juga di Prikit. Kalender. Kalender logo. Gak jelas Prikit. Cari aja di Google ya, nggak apa-apa. Kita copy aja lah. Nggak usah download. Kita copy. Nah, ini kan masih ada background nih. Kita remove aja backgroundnya. Bisa nggak ya? Oke, ternyata backgroundnya belum bisa dihapus teman-teman. Nggak semuanya bisa dihapus ya teman-teman. Backgroundnya nih. Kita pakai eyedropper lagi. Eyedropper apa sih namanya? Magic Wine. Kita pilih warna hitam. Nah, kalau kita milih salah satu warna, jadi warna lainnya bakal ke ini juga, ikut juga kepilih. Kita milih warna hitam ya, warna hitam yang lainnya juga bakal kepilih gitu. Kemudian kita Ctrl J, langsung aja Ctrl J. Nah, langsung berubah jadi dua layarnya kan. Nah, layar sebelumnya ini kita delete. Nah, gini teman. Nah, bakal kehapus gitu kan. Terus sini warnanya putih ya. Terus backgroundnya ungu gitu. Kita ubah aja lah warna icon ini jadi warna ungu. Caranya gimana? Kita ke sini ke efek. Terus kita pilih color overlay. Color overlay itu maksudnya jadi di luar ini, di luar apa namanya gambar ini ada warna lagi yang menimpa dia. Nah, gitu maksudnya color overlay itu. Nah, kayak gini kan. Di atas gambar ini ada warna ini. Kita ubah jadi warna ungu aja deh. Kita warna ungu ini. Nah, gini teman-teman. Sekarang ubah warna di Photoshop. Yang tadi sebelumnya warna hitam jadi warna ungu kan. Terus kita tambahin teks. Teks tanggal hari ini, misal tanggal 28. Oh, maaf. Warnanya. Misal tanggal hari ini tuh tanggal 28 April 2024. Nah, gini misal nih. Nah, ini kita atur-atur lah. Bagusnya kayak gimana. Jangan terlalu mirip banget. Sesuai kreativitas teman-teman. Nih. Kita masukin grup lagi. Ini namanya tanggal. Nah, gini kan enak teman-teman, rapi gini kan. Ini kita copy aja. Soalnya kita mau bikin tulisan free. Free apa? Free sertifikat lah. Nah,
kita kasih tulisan free. Kita ubah warnanya jadi warna putih. Maaf, jangan putih banget. Nah, intinya kayak gini. Dah. Kita kasih besar. Besaran 15 deh. Tuh. Nah, kurang lebih gini lah teman-teman. Mungkin di bawah ini nanti dikasih kayak apa sih yang kita dapat di poster di webinar ini. Kita langsung aja ke background. Background mungkin kita atur-atur aja lah sekreativitas mungkin lah. Atau mau ditambahin elemen-elemen lain bisa juga. Kita elemen ini kita taruh atas. Nah, elemen-elemen kayak yang ini kan kita bisa mengatur sesuai kreativitas kalian lah. Intinya mungkin cukup sampai di sinilah ya. Kurang lebih seperti itulah cara-cara membuat poster sederhana ya. Dari mulai tulisannya gimana, terus membuat objek-objeknya gimana, memotong gambarnya gimana. Nah, gitulah. Ini sebenarnya udah mencakup semua. Tapi mungkin kalian kalau mau membuat poster-poster dengan banyak-banyak efek, bisa juga kalian lihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube atau di Instagram. Kalau aku biasanya YouTube-nya tuh ya bebas, mau channel siapa aja. Aku juga nggak nyaranin banyak-banyak gitu kan. Soalnya sesuai kemampuan kalian masing-masing lah. Kalau kalian maunya bentuknya kayak gini ya cari aja tutorial-tutorial yang mungkin kalian tuh mudah mengertinya gitu. Oke. Mungkin bentar. Mungkin itu aja sih yang bisa tak sampaikan dari pembuatan poster sederhana. Tips dan trik tadi sudah juga aku jelaskan sekalian kan. Mulai dari membuat sip-sipnya, membuat elemen-elemennya, atau mencari elemen-elemen. Nah, tips-tips itu kan berguna banget nih bagi kalian yang baru-baru terjun ke dunia desain. Mungkin mulai dari kalian bikin poster bisa menjadi sebuah dorongan buat kalian untuk mendesain yang lainnya gitu. Mungkin kalian mau bikin logo mungkin, atau membuat brand sendiri mungkin. Kan kalau udah terjun di dunia desain tuh biasanya kreativitas kalian tuh nambah gitu. Jadi kayak pengen bikin sesuatu yang banyak gitu. Itu teman-teman. Nah, tipsnya tuh mungkin ya, nggak mungkin juga sih. Adalah beberapa tips yang kalian bisa dengar tadi. Kalau kalian belum mendengar tips tadi, bisa diikuti video-video sebelumnya tadi, pembahasan sebelumnya. Itu udah sembari aku menjelasin tuh udah sekaligus memberikan tips buat kalian, mulai dari pembahasan font, entah ukuran font lah, atau ukuran bentuk-bentuk buat di posting. Nah, oke lah. Kayaknya sampai situ aja. Kalau ada yang kurang atau kurang mengerti bagi kalian, bisa tanyakan langsung ke aku atau ke IG ku lah, bisa juga. Gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, kita buat kesimpulan nih. Jadi poster itu adalah sebuah media komunikasi visual yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas ya. Poster itu dapat dibuat dengan berbagai cara. Salah satunya menggunakan aplikasi Photoshop. Sebenarnya bukan Photoshop aja, kayak Illustrator atau Canva pun juga bisa. Tapi di kali ini kita akan membahas dengan Photoshop aja. Nah, ada tips-tips lagi yang gue berikan di sini. Jadi yang pertama itu tentuin dulu tujuan
tahu target audiens poster, tujuan postermu itu kemana, ke orang tua kah, ke anak-anak kah, ke kalangan remaja kah, kemudian apa yang ingin disampaikan di poster, terus apa yang ingin dijangkau. Nah itu tadi. Nah gunakan gambar dan teks dan yang menarik. Nah jangan gunain teks tuh yang membosankan gitu. Ayo keluarkan kreativitas kalian, kayak tulisannya tuh dikasih efek apa kayak gitu kan, biar menarik lah, atau judulnya dikasih efek-efek apa gitu. Mungkin tadi karena baru ini aja ya, awal-awal aja ya, mungkin selanjutnya nanti kalian harus buat yang lebih bagus lagi. Terus pilihlah gambar yang berkualitas tinggi dan relevan dengan pesan yang ingin disampaikan. Jangan nyari gambar yang nggak sesuai. Misalnya kalian gambar poster dilarang merokok, terus kalian kasih gambar orang berenang, kan nggak cocok, nggak masuk akal ya. Nah jadi harus cari elemen yang sesuai lah. Gunakan teks yang jelas dan mudah dibaca juga. Kemudian gunain warna yang menarik, jangan gunain warna yang nggak kontras. Maksudnya gini teman-teman, kalian kan ada yang namanya judul dan segala macam, itu kalian harus jelas mana judul, mana elemen, mana warna buat background. Nah itu kalian harus jelas, jangan nggak kontras lah pokoknya. Masa warna tulisan putih terus backgroundnya agak terang, kan nggak cocok kan, putih kan udah terang. Nah jadi backgroundnya harus gelap gitu. Nah jadi warna itu harus kontras teman-teman. Kemudian jaga agar poster itu tetap sederhana dan mudah dipahami, nggak usah banyak-banyak elemen. Yang penting poster kalian itu bisa dimengerti oleh orang lain. Nggak usah perlu banyak banyak elemen, nggak usah perlu banyak gambar di dalam itu. Yang penting tulisannya jelas dan bacanya tuh enak dan mudah dimengerti, itu aja. Nah jangan menambah informasi yang tidak perlu. Nah gitu teman-teman ya. Kemudian gunakan tata letak yang seimbang. Nah pastikan semua elemen tersusun dengan baik dan tidak saling mengganggu. Uji coba poster Anda pada orang lain. Nah kalian kasih lihat ke teman-teman, ini bagus nggak sih, mungkin bagi kalian itu kebaca ya, mengerti ya poster kalian, tapi bagi orang lain kan belum tentu bagus teman-teman, belum tentu orang lain tuh ngerti tentang poster kita. Kadang poster kita yang bagi kita bagus, tapi bagi orang tuh belum tentu bagus teman-teman. Nah dengan mengikuti tips-tips di atas itu, Anda dapat membuat poster dengan efektif dan menarik yang akan mencapai tujuan Anda. Untuk membantu Anda mempelajari dasar-dasar Photoshop. Pokoknya salah deh. Selain tips-tips di atas, penting juga untuk mempelajari aplikasi Photoshop dengan baik. Nah, banyak tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Kalian pelajari gimana sih cara membuat ini. Intinya kalian harus sering-sering melihat referensi biar kalian tuh berkembang. Nggak desainnya tuh nggak kayak gitu-gitu aja, bosen. Oke lah, mungkin sekian dari saya ya. Segitu aja lah. Udah 2:30 ternyata. Dari jam 1 bro. Oke, adakah yang mau bertanya? Sekarang kita tunggu 14.40 lah. Kalau nggak ada, saya end aja. Monggo teman-teman.
mantap Bang. Ya, mantap lah ya. Walaupun mungkin agak ngebut lah penjelasan tadi ya. Semoga kalian ngerti. Semoga. Oke, udah 14.40, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Mungkin udah jelas mungkin ya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, bolehlah DM saya. Ih, wah, 0808. Nggak ada 0808. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Uh, Walaupun ini masih dasar sih sebenarnya ya, masih banyak yang perlu kalian pelajari kalau kalian memang mau belajar Photoshop, sangat banyak sekali. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye bye. Mana nih matiin rekamannya? Mana nih matiin rekamnya ya?